Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada video kali ini, kita masih berada di dalam series CSS dasar dan di video kali ini kita akan mempelajari selektor. Terutama kita akan mempelajari selektor ID dan kelas ya. Sebenarnya selektor CSS sendiri kita sudah bahas di video sebelumnya, video yang ini. Silakan kalian tonton dulu jika kalian belum menontonnya. Nah, kalau yang kemarin itu kan seperti ini. Jika kita mempunyai satu HTML, kemudian kita ingin berikan style CSS, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Selector, property, kemudian value. Nah, di sini misalnya saya ingin mengecat dindingnya warna hijau, kita cukup tuliskan kode seperti ini. Dinding cat hijau. Maka kira-kira outputnya akan tampil seperti ini. Jadi dindingnya akan berwarna hijau. Nah, tetapi ada problem ketika kita memiliki dua buah rumah seperti ini misalnya. Saya ingin mengecat satu rumah saja berwarna hijau. Kalau kita memakai selektor biasa, jadi seperti ini misalnya. Kalau kita memakai selektor dinding, kan di sini dinding ada dua. Jadi CSS akan bingung dinding yang mana. Kemudian CSS memilih di kedua dinding tersebut. Jadi outputnya akan seperti ini kira-kira. Jadi kedua dinding itu berwarna hijau. Karena apa? Karena kita selectnya tidak spesifik. Jadi di video kali ini kita akan membahas selektor ID dan kelas ya. Jadi selektor ID dan kelas ini intinya itu selektor yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau ada permasalahan seperti tadi, ada dua buah rumah, kalau kita ingin mengecat satu rumah saja, maka itu bisa memakai ID dan kelas. Dan kita di video kali ini juga akan mengetahui apa perbedaan antara ID dan kelas di dalam codingan nanti ya, biar lebih jelas. Nah, ID dan kelas sendiri, kalau kita analogikan seperti ini. Kalau ada sebuah rumah, jadi kalau sebuah rumah itu biasanya mempunyai nomor rumah ya, misal di sini number 9, nomor 9. Jadi sebuah rumah ini memiliki nomor 9. Oke, itu nomor ini yang dinamakan sebagai ID. Kenapa dinamakan sebagai ID? Karena di dalam satu RT misalnya, tidak ada satupun nomor rumah yang sama. Nah, itulah kenapa nomor ini saya analogikan sebagai ID. Karena ID itu bersifat unik. Tidak boleh ada yang sama. Sedangkan kelas, misalnya, di sini nomor rumah 9 ini adalah rumah milik si A. Si A itu atau nama pemilik rumah itu adalah sebuah kelas. Nah, untuk kelas sendiri tidak harus unik ya. Kita akan mempelajarinya nanti di dalam codingan supaya kalian lebih bisa mengerti. Nah, langsung saja kita implementasikan kepada codingan. Seperti biasa di sini saya buat folder baru dulu, misalnya namanya selector CSS. Kemudian di dalamnya, seperti biasa ya, kita buat yang pertama index.html, dan yang kedua adalah style.css. Oke, kita close dulu yang style.css-nya, kemudian Ctrl B untuk menyembunyikan sidebar ini, atau bisa kalian klik ini ya. Oke, seperti biasa kita buat templating, kemudian dokumennya kita ganti menjadi selector CSS, dan di sini saya buat hello world terlebih dahulu ya, H1 hello world. Hello world. Kemudian di sini kita membuat tag P ya, P, enter. Nah, di sini saya ingin membuat tulisan yang panjang, jadi tidak usah nulis panjang-panjang. Kita cukup ketikkan lorem saja, enter. Sudah ada ya tulisan yang panjang ini. Seperti biasa kita view, kita klik toggle word wrap biar kelihatan semua codingannya. Oke, di sini saya buat tag P lagi. Jadi ada dua buah tag P ya. Kita buat lorem lagi. Oke, Ctrl S. Kita klik kanan. Open with live server, kita lihat di sini ya. Kita fullkan saja size-nya biar kelihatan style-nya. Nah, jadi di sini masih belum ada style ya. Dan di sini ada dua tag P. Kalau kita analogikan seperti yang analogi tadi, ada dua buah rumah ya yang ingin kita kasihkan style-nya. Oke, di sini saya lanjutkan ke link untuk style-nya ya. Jadi di sini saya panggil dulu style-nya, link style.css. Oke, kita buka style.css kita. Nah, di sini yang pertama, saya ingin membuat tampilannya ini jadi lebih menarik ya. Jadi di sini saya atur posisinya dulu. Nah, di sini yang pertama saya ingin bodinya itu berwarna gold ya. Jadi kita bisa buat background color. Background color. Kemudian gold. Buat kalian yang belum tahu apa itu selector body, jadi di sini kalau kita lihat, body itu adalah isi semua konten ya. Jadi body itu adalah parent-nya kalau kita sebut. Jadi keseluruhan dari isi konten website ini adalah body. Jadi kalau kita save ini, nah maka background-nya akan berwarna gold seperti ini ya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengganti tulisannya jadi font family sans serif misalnya, biar lebih enak kelihatannya. Oke, sudah sans serif. Kemudian yang ketiga adalah color untuk mengubah warna tulisan jadi white misalnya. Oke, Ctrl S.
Sudah ya, terlihat rapi. Nah, yang selanjutnya, saya ingin semua tulisan ini berada di tengah sini ya. Oke, pertama kita hidupkan dulu toggle pesticide. Nah, masih seperti ini. Yang pertama, kalau kita ingin membuat tulisan itu menjadi ke tengah, di sini mungkin margin, kita memakai margin ya. Yang pertama itu kita buat 0 dulu. Jadi di sini tidak ada jarak lagi nantinya, Ctrl S, sudah tidak ada jarak. Kalau kita perbesar ya, sudah tidak ada jarak lagi kiri kanannya. Kemudian saya buat width. Width itu lebar ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu width, silakan tonton video sebelum ini. Misalnya di sini lebarnya 50 pixel. Oke, Ctrl S. Oh, terlalu kecil ya. Di sini kita 50% saja, 50%. Oke, Ctrl S. Nah, di sini sudah jadi kotak. Tidak full lagi ya, seperti yang tadi, tidak 100%, ini hanya 50%. Jadi, bisa kita tengahkan langsung yang ini. Dengan cara apa? Kita pergi ke margin, kemudian kita klik spasi, dan buat auto. Auto ini maksudnya rata kiri kanan ya. Oke, Ctrl S. Nah, sudah jadi ya, berada di tengah tulisan kita. Dan untuk width-nya sendiri, lebarnya sendiri sudah berganti. Oke, saya matikan lagi toggle pesticide. Oke, di sini kita akan masuk ke contoh kita. Nah, jadi jika saya ingin memberikan yang tag P ini berwarna hitam, misalnya background-nya, maka saya bisa buat seperti ini ya, selector P, kemudian di sini saya buat background color berwarna black, Ctrl S, maka permasalahannya adalah kedua tag tersebut akan berwarna hitam untuk background color-nya. Karena di sini kita memakai tag P untuk keduanya. Nah, bagaimana kita ingin memberikan satu saja warna hitam di sini, maka kita bisa menambahkan kelas. Oke, yang pertama kita belajar kelas dulu, nanti kita akan mempelajari yang namanya ID ya. Oke, di sini misalnya kelasnya black box ya, black box. Oke, Ctrl S. Kita hapus dulu yang ini, Ctrl S lagi, belum terjadi apa-apa. Kemudian kita selektor yang kelas tadi. Kalau kita ingin men-select kelas, maka kita memerlukan yang namanya titik, kemudian nama kelasnya. Di sini black box ya. Black box. Kita ganti background color-nya menjadi warna black. Oke, kalau kita Ctrl S, nah sudah ya, sudah bisa ya. Jadi kalau black box itu, kita memakai kelas black box di salah satu tag, maka akan ada kotak hitam seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi saya tambahkan lagi sebuah property padding, misalnya 25 pixel, biar lebih rapi kelihatannya. Oke, Ctrl S. Nah, sudah. Jadi lebih rapi kelihatannya. Nah, kalau saya buat di sini juga, misalnya saya buat kelas black box, Ctrl S. Nah, akan terimplementasikan juga style dari CSS tadi ya. Jadi itulah kegunaan dari kelas. Sekarang kita belajar mengenai ID. Nah, ID ini kalau kita buat black box juga, black box, tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Karena di style ini kita belum menambahkan sebuah ID yang namanya black box. Jadi kalau saya buat hash atau pagar, black box, kemudian saya buat kurung kurawal seperti ini, saya masukkan propertinya di sini. Ctrl S, maka akan sama saja ya. Oke, di sini kita buat beda sedikit, misalnya di sini 45, Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ID kita masukkan di sini juga bisa mengimplementasikan style dari CSS. Nah, mungkin muncul pertanyaan bagi kalian, jadi apa perbedaan antara kelas dan ID? Oke, di sini kalau saya menambahkan sebuah kelas lagi, misalnya rounded. Oke, di sini saya buat kelas rounded, kemudian saya membuat radius, oke, border radius, jadi 25 pixel. Buat kalian yang belum tahu apa itu rounded atau border radius, di sini saya sudah memberikan contohnya ya di gambar yang ini. Jadi kira-kira dia itu ada bulatan-bulatan sedikit di setiap sudutnya. Kalau saya Ctrl S, maka ini akan menjadi seperti ini ya. Yang kotak tadi akan terlihat bulat sedikit. Oke, seperti itu ya. Tetapi kalau saya menambahkan rounded di sini, di tag ID, rounded, kemudian saya Ctrl S, oke, rounded, Ctrl S, nah maka stylenya akan hilang. Kenapa? Sekali lagi, ID ini adalah unik ya, jadi hanya bisa satu saja. Jadi kalau kalian ingin membuat style, itu disarankan di kelas ya, di sebuah kelas, jadi bisa memuat banyak style di sini. Sedangkan ID ini kegunaannya jika kalian memakai JavaScript nantinya.
Oke, di sini kita buat kelas saja, black box. Black box, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini. Video singkat mengenai selektor ID dan kelas. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.